Apabila agama dikerjakan secara sempurna, maka umat ini akan mendapatkan 3 karunia. Pertama, ma'iyatullah, Allah selalu menyertai kita. Kedua, nusratullah, yakni pertolongan Allah. Dan ketiga, janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala berupa surga dan keridhaannya. Agama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya selama 24 jam. Untuk mewujudkan agama dalam diri setiap manusia secara sempurna, maka harus menghidupkan usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 5 amal maqami, yaitu musyawarah harian, silaturrahim 2,5 jam setiap hari, ta'lim masjid dan ta'lim rumah, jaulah 1 dan jaulah 2, dan khuruj minimal 3 hari setiap bulan. Usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diamalkan dengan 6 perkara. Pertama, iman dan yakin yang betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, cara yang betul, yaitu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni istikhlas. Ketiga, tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ihsan. Keempat, mengetahui nilai-nilai amal, yakni ihtisab. Keenam, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ikhlas. Keenam, mujahadatun nafsi, yakni menahan hawa nafsu. Usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dihidupkan dengan jalan berjamaah, karena nusratullah turun bersama jamaah. Tiada Islam tanpa jamaah, tidak ada jamaah tanpa imam, dan tiada imam tanpa musyawarah. Jamaah ialah suatu kumpulan ahlul haq yang memiliki 6 syarat tertentu. Di antaranya satu fikir sebagaimana fikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ittihadul fikr. Kedua, ihtisamul usul, yakni satu maksud dan tujuan, yaitu menjadikan dakwah sebagai maksud hidup. Ketiga, minhajul amal, dan jazbah, yakni satu semangat dan gerak yang sama berlandaskan pengorbanan harta dan diri. Yang keempat, alfadhud da'wah, yakni satunya pembicaraan, satunya kalam, yakni kalam dakwah. Yang kelima, ittifaqul qulub, satunya hati dan kasih sayang. Keenam, satu faham dengan perkara yang sama. Apabila dakwah dijalankan, maka akan mendapatkan keuntungan. Pertama, menjadikan asbab hidayah di seluruh alam. Kedua, orang-orang akan mengamalkan agama dan sunnah-sunnah tidak dianggap aneh atau asing. Ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Keempat, di mana saja orang-orang senantiasa membicarakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, di darat, di laut maupun di udara, sehingga orang-orang berhukum pada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelima, umat manusia akan mampu mengucapkan kalimat thayyibah ketika meninggal dunia. Keenam, orang-orang akan terbebas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala
Ketujuh, orang-orang akan masuk surga secara berjamaah lebih awal dari umat-umat yang terdahulu. 8, manusia akan dibangkitkan dengan wajah bercahaya sebagaimana wajah para nabi alaihissalam. 9, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan minum dari air telaga Kautsar langsung dengan tangan beliau sendiri. Sebaliknya, jika dakwah ditinggalkan, maka akan timbul kerugian-kerugian besar. Pertama, tertangguhnya hidayah. Kedua, orang-orang akan meninggalkan agama sehingga amalan-amalan sunnah menjadi asing. Ketiga, laknat Allah turun sehingga muamalah, muasyarah dan akhlak akan menjadi rusak. Keempat, yang ma'ruf dianggap mungkar dan yang mungkar dianggap ma'ruf. Kelima, orang-orang tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala dan alam akhirat. Keenam, orang-orang yang kuat imannya menjadi lemah dan yang lemah iman akan menjadi murtad. Ketujuh, orang-orang non-muslim enggan memeluk Islam. Kedelapan, muncul nabi-nabi palsu yang banyak sekali pengikutnya, sebagaimana para artis, olahragawan, politikus, dan lain sebagainya. 9, orang-orang kafir atau negara kafir yang menyerang umat Islam dalam bidang ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. 4, fikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, bagaimana agar seluruh manusia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, bagaimana agar manusia seluruhnya meninggal dunia dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Ketiga, bagaimana agar seluruh manusia selamat dari azab Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Keempat, bagaimana agar seluruh manusia menjadikan dakwah sebagai maksud dan tujuan hidup sehingga agama sempurna dalam dirinya dan menjadi asbab hidayah untuk seluruh alam. Fikir seluruh alam, bagaimana agar perkembangan Islam di seluruh dunia dapat berjalan dengan pesat. Bagaimana agar umat Islam di seluruh dunia dapat mengamalkan agama dengan sempurna. Bagaimana agar agama Islam sampai ke seluruh pelosok dunia. Bagaimana daerah terpencil yang harus segera difikirkan. Bagaimana umat Islam yang berada di ambang kehancuran. Bagaimana negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim tetapi usaha agama belum hidup. Untuk mendapatkan fikir seluruh alam dengan cara pertama, khuruj fi sabilillah sejauh-jauhnya. Dua, menghidupkan jauhlah umumi dan jauhlah khususi. Ketiga, banyak bergaul dengan orang-orang miskin. Keempat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kerisauan hati dan fikir sebagaimana risau dan fikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelima, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberangkatkan ke seluruh alam. Keenam, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melimpahkan pertolongan kepada jamaah yang sedang bergerak di seluruh dunia. Menjaga fikir dengan musyawarah. Pertama, duduk di dalam majlis-majlis fikir agama. Bagaimana seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kerja ini, laki-laki maupun wanita, yang dewasa maupun anak-anak. Bagaimana membentuk jamaah masjid untuk meluangkan waktunya di masjid. Bagaimana meningkatkan kualitas individu, istikhlas. Bagaimana orang-orang awal menambah pengorbanan. Arahkan keyakinan kepada 3 hal. Pertama, yakin kepada usaha atau kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, yakin kepada amal, yakni setan selalu berbisik, jika engkau tidak bekerja nanti orang-orang kafir yang akan menguasai ekonomi, politik, dan sebagainya. Padahal dari dulu semua itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikehendaki adalah bagaimana menyempurnakan amal
sehingga Allah Subhanahu wa taala merubah suasana dan keadaan. Kemudian yakin kepada doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, menjaga fikir dengan musyawarah, membuat suasana agama, yakni mahal dan dakwah kepada setiap orang dalam setiap waktu, tempat, serta dalam setiap suasana dan keadaan. Ketiga, datang kepada para zumindar dan masyayikh untuk suhbah dengan mereka dan meminta nasihat petunjuk dari mereka. Siap dihantar ke seluruh alam. Pertama, kekuatan yang mengutus bersama yang diutus. Kedua, utusan harus mengikuti kehendak yang mengutus. Ketiga, tingkah lakunya mencerminkan seorang utusan. Keempat, bicara yang meyakinkan bahwa dia adalah seorang utusan. Kelima, menampakkan ciri khas seorang utusan dalam berpakaian, makan, minum, dan cara hidup seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keenam, seorang utusan selalu melaporkan, mengadu, memohon pertolongan atas segala sesuatu yang dihadapinya kepada yang mengutus mengenai keperluan hidupnya supaya dicukupi, agar semua masalahnya diselesaikan, segala urusannya dimudahkan, keselamatannya dijamin, keluarganya dijaga, penyakitnya disembuhkan, dan hutangnya terlunaskan. Hadirin rahimakumullah, demikianlah muzakarah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.